Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung kepadanya. Kemudian salawat serta salam tak jemu tetap pesan-pesannya kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, sejak zaman Rasulullah SAW, ilmu kedokteran merupakan ilmu cukup populer dan paling dikembangkan. Berbagai perkembangan dalam ilmu kedokteran pastinya tak lepas dari kontribusi para ilmuwan muslim pada zaman dahulu. Berbagai penemuan atau karya cendekiawan muslim tersebut hingga saat ini masih berguna bagi masyarakat luas. Pada abad ke-8 sampai ke-13 Masehi, Islam mengalami masa keemasan atau Golden Age, di mana masa tersebut dunia Islam mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, sains, budaya yang luar biasa pesat. Dan banyak ahli sejarah yang memiliki pendapat bahwa periode ini juga ditandai dengan waktu berdirinya Baitul Hikmah yang merupakan institusi perpustakaan sekaligus universitas terbesar di dunia pada saat itu. Pada periode yang cukup panjang ini, seluruh dunia takjub dengan kegigihan kekhalifahan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang melebihi peradaban maupun hikmat pada masa itu. Di saat belahan dunia lain masih ketinggalan, Islam sudah sangat berkembang karena sumbangsi para ilmuwan-ilmuwannya. Terdapat beberapa tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran yang karyanya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Berikut beberapa ilmuwan muslim yang karyanya berpengaruh di bidang kedokteran. Ilmuwan Islam di bidang kedokteran yang paling terkenal adalah Ibnu Sina. Di dunia barat, Ibnu Sina terkenal dengan sebutan Avicenna. Beliau merupakan seorang filsuf sekaligus dokter yang lahir di Persia atau sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Beliau berhasil menciptakan setidaknya 450 buku dan kebanyakan bukunya berkaitan dengan kedokteran. Beberapa karyanya terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Konon Kedokteran yang masih dipakai oleh banyak orang khususnya di dunia kedokteran. Selanjutnya adalah Abu Qasim Az-Zahrawi, seorang pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Beliau mempunyai beberapa sebutan seperti Abul Jasis dan Bapak Operasi Modern. Karyanya yang terkenal ialah Al-Tasrif, yang merupakan kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid mengenai kedokteran, termasuk bab pemikirannya mengenai gigi dan kelahiran anak. Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah Anda orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran di dalam tubuh manusia? Iya benar, orang tersebut ialah Ibnu Nafis. Beliau berhasil mendeskripsikan peredaran darah di dalam tubuh manusia secara tepat pada tahun 1242. Beliau juga merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru di dalam tubuh manusia. Alhasil, dia berhasil menerangkan secara akurat mengenai paru-paru berserta gambaran tentang saluran pernafasan dan juga interaksi antara saluran udara di dalam tubuh manusia. Dia merupakan orang pertama yang berhasil melakukan hal tersebut dan pengetahuannya tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia kedokteran di masa sekarang. Peradaban Islam dahulu begitu maju karena umat Islam dan para ilmuwannya sangat semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Alhasil, tidak salah jika Islam menjadi sorotan dan berpengaruh memberikan banyak perubahan bagi peradaban dunia. Sebagai umat muslim yang telah mempelajari kisah-kisah ulama terdahulu, sebaiknya kita mampu mengambil hikmah dan meneladani amalan-amalan dan kebaikan para beliau. Pengamalan hidup, serta pikiran, serta ide-ide yang para tokoh muslim di dunia harus kita jadikan refleksi diri. Sebagai pelajar, hal utama yang harus kita lakukan
Sebagai tindakan meladani para ilmuwan muslim adalah rajin belajar, tidak pernah puas diri dengan ilmu yang didapatkan, dan tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal baru. Namun, kita juga perlu membentengi diri dengan ilmu-ilmu agama yang baik. Ketekunan, keteguhan, dan kegigihan merupakan keteguh para ilmuwan muslim dalam mempelajari hal-hal ilmu pengetahuan tidaklah menjadikan mereka melupakan ajaran agama yang dianutnya. Kita harus menjalankan ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia dengan seimbang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat meneladani tokoh muslim dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.